Apakah kalian penggemar donat? Ya, siapa yang tak kenal dengan donat? Kue berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya ini memiliki tempat tersendiri di hati penggemarnya. Sensasi gigitannya yang lembut dengan aneka macam topping yang pecah di lidah membuat siapapun yang mencicipi tak mudah untuk melupakannya. Kue donat yang selama ini sering kita makan ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan seperti apa pula perkembangan donat dari masa ke masa? Nah, di video kali ini saya akan membahas fakta unik tentang donat. Tapi sebelum saya mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Langsung saja kita mulai ke videonya. Cikal bakal kue donat sebenarnya sudah ada sejak pertengahan abad ke-19. Saat itu terdapat jenis kue yang disebut olie koeks. Olie koeks merupakan kepanjangan dari oily cake atau kue yang digoreng. Orang-orang Belanda kuno sangat menyukai kue bulat ini dan mencampurnya dengan campuran daging. Orang-orang Belanda kuno ini kemudian membawa olie koeks ke Amerika. Penyajian olie koeks kala itu juga dapat disajikan dengan apel atau kismis di bagian tengah. Akan tetapi terdapat permasalahan dalam menikmati olie koeks kala itu. Orang yang ingin menyantapnya seringkali kesal karena bagian tengah olie koeks seringkali tidak matang. Pada tahun 1847, Elizabeth Gregory dari Inggris terkenal sebagai seorang yang pandai membuat olie koeks yang lembut. Ternyata, resep rahasianya selama ini adalah dengan menambahkan sedikit pala dengan tambahan hazelnut dan walnut di bagian tengahnya. Ia kemudian menamainya dengan doughnut. Dough berarti adonan, nut berarti kacang. Asal-muasal mengapa donat bolong di bagian tengahnya hingga kini menjadi perdebatan dan memiliki banyak versi. Namun, salah satu versi yang terkenal adalah ketika Elizabeth Gregory membawakan bekal donat untuk anaknya Kapten Hanson Crockett Gregory, yang saat itu sedang melakukan perjalanan melalui jalur laut. Elizabeth juga membawakan resep-resep donat tersebut. Namun, saat itu Kapten Hanson memiliki kesulitan untuk makan donat, sedangkan ia sedang mengemudi kapal. Kemudian secara cepat ia menusukkan bagian tengah donat tersebut dengan senjata tajam dan mengaitkannya di sela-sela kemudi kapal. Kapten Hanson kemudian dapat dengan mudah memakan donatnya tersebut. Ia kemudian memerintahkan kepada koki-koki kapal untuk menghilangkan saja bagian tengah donat tersebut. Selama Perang Dunia ke-1, donat memiliki tempat yang istimewa di hati rakyat Amerika. Orang-orang muda Amerika yang bertempur dan berperang akan dijamu dan disajikan donat oleh orang-orang Prancis sebagai tanda dan peringatan kembalinya ke rumah. Setelah Perang Dunia berakhir pun, donat masih menjadi salah satu makanan terfavorit. Menurut buku Glazed Amerika yang ditulis oleh Paul Mullins, resep donat pertama kali justru ditemukan pada tahun 1803. Donat juga tidak pernah terlepaskan dari suasana Perang Dunia. Donat juga menjadi penyelamat di saat perang. Wanita-wanita yang memasak donat untuk tentara yang akan berperang kemudian dikenal dengan sebutan donat girl. Mereka juga mendistribusikan donat ke rumah-rumah. Tentara-tentara yang memakan donat ini juga merasa seperti di rumah jika memakan donat tersebut. Oleh sebab itu mereka disebut dengan donat boy. Setelah Perang Dunia I berlalu, donat menjadi salah satu makanan favorit. Donat kemudian diasosiasikan sebagai snack saat menonton film. Tingginya permintaan akan donat menjadikannya sebagai salah satu makanan yang dijadikan sebagai ladang bisnis. Saat itu, donat diproduksi dengan cara manual. Pembuatan donat dibuat dengan menggunakan tenaga manusia hingga tahun 1920. Seorang pengungsi dari Rusia yang tinggal di New York bernama Adolf Levitt kemudian menggunakan mesin pembuat donat untuk pertama kalinya. Adolf yang merupakan penjual donat goreng di toko rotinya ini didesak oleh para pelanggannya supaya dapat menciptakan mesin pembuat donat, mengingat membuat donat dengan manual membutuhkan waktu yang cukup lama. William Rosenberg adalah seorang pengusaha kuliner yang menjual snack dengan menggunakan truk bekas di Massachusetts. Ia sendiri berjualan di sekitar area pabrik.
Selama ia berjualan, ia menyadari bahwa 40% pembeli membeli donat dan kopi. Pada tahun 1948, Rosenberg mendirikan usaha kafe donat yang dinamakan Open Kettle di Massachusetts. Toko yang sederhana ini lama-kelamaan berkembang menjadi pesat. Namun pada 2 tahun kemudian, ia memutuskan untuk mengganti nama tokonya menjadi Dunkin Donut. Setelah 5 tahun, ia mulai mewaralabakan usahanya. Hingga kini Dunkin Donut menjadi kafe donat raksasa dengan banyak cabang di dunia. Donat yang sudah terlanjur memiliki tempat istimewa di hati penggemarnya ini bahkan memiliki hari peringatannya tersendiri. Terdapat 3 perayaan donat yang berbeda-beda, yaitu International Jelly Fillet Donut Day pada tanggal 8 Juni, National Cream Fillet Donut Day yang dirayakan tanggal 14 September, dan Buy a Donut Day yang diperingati pada tanggal 30 Oktober. Di Amerika Serikat sendiri, perayaan Hari Donat Nasional ditandai dengan membagi-bagi donat dengan gratis kepada pelanggannya. Restoran donat pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1985 di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Restoran donat tersebut semakin lama semakin berkembang hingga membuka gerai dan cabang di seluruh Indonesia. Meskipun peringatan Hari Donat kurang populer di Indonesia, namun penggemar setia donat tergolong cukup banyak. Bahkan di Indonesia penyajian dan cita rasa donat cukup bervariatif. Sebut saja seperti donat bakar hingga donat kentang. Itu tadi adalah fakta-fakta unik mengenai donat. Bagaimana? Cukup unik ya guys? Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.